Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini teman-teman kita akan menggerakkan rigid body kita ini, tapi bukan digerakin langsung, tapi menggunakan code begitu. Oke, jadi sekarang kita akan klik kanan dulu di main node kita dan kita akan detach script yang sebelumnya. Karena script yang sebelumnya teman-teman kita punya script, tapi script ini menggunakan si karakter body. Maka sekarang kita mau tambahin script baru ke main node kita ini. Dan kita bilang ini adalah untuk rigid body testing. Body testing, dan si karakter body-nya akan saya remove, teman-teman. Saya akan hilangkan sehingga kalau kita lihat di 2D kita nggak kelihatan lagi karakternya, tapi cukup rigid body-nya aja. Nah, di sini teman-teman kita akan hapus dulu aja. Kemudian kita tambahkan sebuah function baru namanya physics process. Oke. Di dalam sini kita akan cek pergerakan, kita akan kasih yang kayak kemarin ya, if input titik get is action press ya gerak atas gitu. Kita akan bikin untuk 4 gerakan ya, sama kayak kita punya untuk si karakter body. Oke, tapi sekarang pergerakannya gimana caranya? Nah, kita akan ambil dulu teman-teman si rigid body kita ini. Jadi kita akan punya sebuah variabel yang namanya bola. Bola ini adalah tipenya rigid body 2 dimensi. Lalu ketika kita punya function ready, ya, kita bisa bilang bahwa si bola ini adalah $bola. Oke, kita bisa panggil seperti ini teman-teman. Jadi kita pengen supaya si $bolanya ini kita masukin ke dalam variabel lokal supaya nggak query lagi, nggak nyari lagi. Nah sekarang teman-teman kita bisa lihat di sini kalau kita pengen gerak ke kanan, kita bisa panggil bola, kemudian kita titik di sini, dan kita punya di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan rigid body kita. Di sini ada, saya bagi jadi 2 bagian besar. Ada pergerakan, ada perputaran. Itu 2 bagian besarnya. Masing-masing pergerakan dan perputaran itu ada 2 jenis. Ada yang namanya force, ada yang namanya impulse. Nah, di sini yang namanya force, teman-teman, itu adalah dorongan atau gaya yang terus-menerus. Kayak misalnya kita mendorong buah bola, kan gerakan dorongan itu kan terus-menerus ya, teman-teman. Tapi yang namanya, atau misalkan gravitasi kan sifatnya itu gaya, terus-menerus terkena gitu ya. Tapi kalau yang namanya impuls, teman-teman, impuls itu adalah sebuah gaya tiba-tiba. Kayak misalkan kita memukul, atau kita nyentil sebuah bola gitu ya, atau kita tendang, nah itu namanya impuls. Jadi sini kita bisa menentukan kita mau nambahin gaya ke rigid body kita ini berdasarkan force atau impuls. Gaya yang terus-menerus atau gaya yang cuma sekali aja. Jadi di sini saya akan coba dulu nambahin gaya yang cuma sekali, menggunakan yang namanya apply central impulse. Nah, saya akan pakai dulu apply central impulse. Nah, apply central impulse ini teman-teman menggunakan, di sini ada parameternya adalah sebuah impulse yang merupakan vektor 2. Jadi mari kita kasih vektor 2 nya. Vektor 2 kasih berapa ya? 10,0. Oke, kita coba jalanin dulu aja ya. Maka sekarang kalau saya tekan ke kanan, kita lihat si bola saya ini bergerak menggunakan impulse kayak disentil gitu ya, 20 ke kanan. Nah, supaya si bolanya nggak gerak terus gitu ya, kita akan tambahin damping dulu aja. Jadi kita kasih si bolanya ini, kasih damping ya. Kita ke linear, kemudian kita kasih damping, dan ini misalkan kasih 1. Sekarang kita jalanin, kita tekan, dia akan diam. Teman-teman perhatikan dia nggak terus ya, tapi kalau saya tekan lagi dia baru gerak, kalau tekan lagi baru gerak, kalau saya tekan terus-terusan, dia akan mempercepat. Gitu ya, bisa gedein dikit lah. Itu yang namanya impulse, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau perhatikan di sini ada yang kata sentral, jadi apply central impulse. Kenapa ada sentralnya? Karena teman-teman bukan cuma sentral doang adanya, tapi kita juga bisa pasang impulse itu berdasarkan titik pukulnya. Jadi kita di sini punya impulse yang namanya apply impulse dan apply central impulse. Kalau apply central impulse, teman-teman, kita akan menambahkan gayanya itu tepat di tengah. Tapi kalau kita menggunakan apply impulse, kita bisa set kita mau pukul si bola ini di bagian apa? Di atasnya, di bawahnya, di kirinya, atau di kanannya.
Contoh ya teman-teman, kita akan balik lagi ke code, kita akan tambahkan di sini vektor 2 yang sama ya 10,0. Tapi di sini ada parameter kedua, yaitu posisi kena pukulnya di mana. Kita akan kasih vektor posisi pukulnya adalah misalkan 0,1. Jadi dia di bawah pukulnya gitu ya. Nah, kalau kita jalanin teman-teman dan kita pukul si bola ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan si bolanya itu ngegeser atau sambil ngegeser dia muter gitu ya. Kenapa dia muter? Karena kita pukul dia di bagian bawah sini. Dulu kalau kita pukul di sini, dia akan muter. Jadi by the way itu 0,1 itu nolnya di tengah-tengah sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia 0,1 ya berarti ke bawah sini pukulnya. Gitu. Kalau kita set dia di min 1, kita set dampingnya jadi 2 deh biar lebih terasa. Maka sekarang dia akan berputarnya itu ke arah sini karena dia putulnya di atas gitu ya. Jadi kita bisa pasang apply central atau kita bisa apply impulse-nya sesuai dengan kita mukulnya mau di mana. Itu yang namanya apply impulse. Atau kita juga bisa menggunakan force teman-teman. Kalau kita ganti menggunakan force, kita bisa panggil bola titik apply central force atau ada apply force. Jadi selain itu juga kita punya apply central force. Ini juga force, kita kasih vektor 2 misalnya 10,0. Kita jalanin. Oke, kita dorong. Nah, teman-teman bisa lihat ini gerakannya lebih lambat karena dia sifatnya itu bukan kecepatan tapi gaya. Mari kita gedein aja dulu. Gedein sedikit force-nya. Maka kalau saya tekan, teman-teman bisa lihat dia akan menekan dengan konstan. Jadi nggak nambah cepat, tapi dia akan tekannya konstan seperti ini. Nah, kita juga bisa pasang apply central force atau bisa pasang juga apply force. Ini teman-teman. Ini juga sama dengan apply fan impulse. Jadi ada positionnya juga, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa pasang force-nya itu dan didorongnya itu langsung dari tengah atau dari posisi tertentu sesuai dengan keinginan kita. Selain daripada itu, teman-teman kita juga punya yang namanya torque. Baik itu torque biasa atau torque impulse di sini. Kalau torque nggak ada posisinya, teman-teman ya, tapi putaran itu ya langsung. Kita coba aja kalau torque impulse, teman-teman. Torque impulse ini menerimanya itu adalah langsung sebuah float. Kita kasih aja misalkan dia 15 volt. Kita jalanin. Nah, kalau kita pencet D, kita bisa lihat si bola ini akan dia bergerak. Oke. Kalau kita ganti dengan bola titik apply torque, ini juga sama. Kita bisa kasih lebih gede karena dia sifatnya gaya. Nah, ini geraknya malah lebih lambat ya, walaupun dia 50 tapi dia lebih lambat gitu. Oke. Nah, selain ada force dan impulse, teman-teman, kalau kita lihat di dokumentasi, selain ada force dan impulse, dia juga punya yang namanya constant. Sekarang ada yang namanya at constant central force, at constant torque, dan lain-lain. Nah, ini bedanya apa dengan dia impulse biasa atau force biasa, teman-teman? Nah, ini teman-teman, si at constant ini sebenarnya mirip dengan si at force dan yang at torque gitu ya. Cuma di sini ada dua. Entah kenapa gitu ya, nanti saya akan jelaskan kalau saya udah tahu gitu ya teman-teman ya perbedaannya. Oke, saya rasa cukup sampai sini untuk kehidupan di 2 dimensi. Kita akan nanti menggunakan di ini lebih lanjut lagi contoh kita ke depannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya.